Salam, selamat pagi Bapak Mama Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang pasti ada sukacita bagi kita semua. Kita patut bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita kembali beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Minggu ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan kita dituntun lewat tema mengasihi musuh, mungkinkah? Saya ulangi, mengasihi musuh, mungkinkah? Saya kira tema ini menjadi refleksi bagi saudara dan saya. Mengasihi musuh mungkinkah? Satu pertanyaan yang kalau kita omong bisa saja kata orang bisa. Artinya kita bisa mengasihi musuh. Tapi seringkali pada kenyataannya kita sulit sekali untuk melakukan. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam bagian bacaan? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah amanat yang diberikan Yesus kepada para murid dan pengikutnya yang mendengarkan Yesus. Dan Injil Matius menempatkan amanat ini sebagai bagian dari khotbah Yesus di bukit. Mulai dari Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dan Injil Lukas menempatkan amanat Yesus ini pasca khotbah di bukit, yakni di dataran dekat kaki bukit di mana banyak orang datang mendengar pengajarannya. Kita lihat dalam pasal 6 Lukas ayat yang ke-17. Nah, Bapak Mama saudara-saudaraku yang diberkati, ada 3 kata kunci dalam amanat ini. Yang pertama, mengasihi, berbuat baik, memohon dalam doa berkat untuk musuh atau orang yang membenci dan berlaku jahat pada kita. Nah, amanat ini mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilakukan. Berat karena bertentangan dengan sifat atau watak kemanusiaan kita. Sifat manusia adalah cenderung membalas yang jahat dengan jahat. Kalau dalam perjanjian lama, hukum rimba. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi prinsip manusia bila mengalami perlakuan jahat dalam hidup, itu kita biasa balas kejahatan dengan kejahatan. Jangankan mengasihi musuh, sering yang terjadi adalah mengharapkan malapetaka itu terjadi atas musuh yang membenci dan berbuat jahat pada kita. Dalam menghadapi musuh yang membenci dan berlaku jahat, kita selalu menempatkan diri pada pilihan antara kalah atau menang. Tatkala menghadapi musuh hanya dilihat sebagai soal kalah menang, maka sulit bagi kita untuk mengasihi, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi musuh yang membenci dan berlaku jahat pada kita.
Namun saudara-saudara, keunikan kekristenan ada pada panggilan melakukan amanat Yesus untuk mengasihi, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Mengapa? Pertama, karena Allah adalah Bapa yang menciptakan semua manusia dan mengasihi semua manusia. Ayat yang ke-36. Dasar yang kokoh untuk mengasihi, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi musuh yang membenci dan berlaku jahat kepada kita, karena Allah adalah kasih. Kasih Allah itu menjangkau semua manusia tanpa membeda-bedakan. Dia tetap mengasihi musuh, dia tetap mengasihi orang yang baik, orang yang jahat. Setiap orang merupakan ciptaan Tuhan yang dikasihi dan mengalami kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup. Sama seperti diri kita adalah ciptaan Allah, dikasihi dan diampuni Allah, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk memusuhi dan membenci orang yang memusuhi dan membenci kita. Amin. Nah, amanat Yesus ini, Bapak Mama, saudara-saudara, itu merupakan prinsip hidup yang melampaui hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi, yakni mengasihi sesama dan membenci musuh. Itu Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Jika kita hanya mengasihi sesama yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dan memberkati orang yang memberkati kita sebagaimana dalam hukum Yahudi, standar hidup yang demikian menurut Yesus juga dapat dilakukan oleh orang-orang berdosa. Itu ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Nah, para murid Kristus yang mendengarkan Yesus dituntut hidup dan berlaku melebihi standar hidup orang lain di luar Kristus. Standar hidup yang mengikuti teladan atau karakter Kristus, mengasihi, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi musuh yang membenci dan berlaku jahat. Nah, dalam standar ini terkandung makna atau arti bersedia menerima ketidakadilan dan kerugian dalam hidup. Contoh konkret yang disampaikan Yesus, berbuat baik bagi orang yang membenci kita, berdoa bagi yang mencaci kita, memberikan jubah sekalipun orang itu menginginkan baju, tidak mengharapkan menerima kembali uang pinjaman, apalagi bunga, dan meminta kembali apa yang telah diambil sesama sebagai kepunyaan kita. Di sini Yesus bahkan menegaskan agar tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat dan memberi perintah yang sangat radikal. Barang siapa menampar pipi yang satu atau pipi kanan, berikanlah juga pipi yang lain atau pipi kiri. Nah, di sini saudara-saudara nampak jelas Yesus mengajarkan sebuah prinsip kasih kepada sesama manusia yang melampaui hukum pembalasan yang setimpal. Yesus sendiri telah menunjukkan teladan bagaimana harus mengasihi, berbuat baik, dan memohon berkat bagi orang-orang yang memusuhi, membenci, dan berlaku jahat kepadanya. Pada saat Yesus dianiaya, dia disalibkan di tengah derita hidup, dia berseru kepada Allah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Kasih yang radikal itu saudara-saudara nampak dalam dirinya yang rela berkorban karena kasihnya kepada manusia. Hal yang kedua saudara-saudara, karena setiap perbuatan manusia selalu ada imbalan atau pembalasan Allah. Dalam ayat yang ke-35. Setiap perbuatan manusia, entah itu baik atau jahat atau buruk yang dilakukan kepada sesama, itu akan mendatangkan balasan yang setimpal dari Tuhan dalam perjalanan waktu. Semacam hukum tabur tuai. Karena itu terhadap semua yang datang dari musuh seperti hati atau sikap atau kebencian, perkataan dalam hal mengutuk, dan perbuatan mencaci tidak perlu dibalas dengan cara yang sama. Balasan yang tepat, yang luar biasa atau tidak lazim adalah mengasihi, berbuat baik, dan memohon berkat bagi musuh. Upahnya Allah di dalam Yesus Kristus akan memberi kelimpahan kemurahannya atau memberikan kasih karunia-Nya dan mengangkat derajat hidup sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-35 di situ Yesus menegaskan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mengasihi, berbuat baik dan berdoa memohon berkat kepada musuh yang membenci dan berlaku jahat kepada kita mendatangkan berkat. Berkat itu tidak ditentukan oleh manusia, baik yang mengasihi atau yang membenci kita, tapi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, selain mengasihi dan mengampuni musuh, Yesus lebih jauh lagi mengamanatkan untuk para murid-Nya supaya berdoa dan meminta berkat bagi setiap orang yang mengutuk kita. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara, bagaimana agar setiap orang Kristen, saudara dan saya, sanggup mengasihi, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi musuh? Itu bagaimana? Yang pertama, menyadari bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, berbuat baik, mengampuni, dan memberkati kita. Mengasihi dan mengampuni, berbuat baik, dan berdoa memohon berkat bagi semua orang itu adalah sifat diri kita selaku anak-anak Allah. Bapak Gereja Origenes pernah berujar, membalas yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sifat manusiawi. Membalas perbuatan baik dengan perbuatan jahat itu sifat iblis. Tapi membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik itu sifat ilahi. Mungkin ada yang mau pasang status kok, Bapak Origenes berucap. Kita mengasihi, berbuat baik, mengampuni, dan berdoa memohon berkat pada semua orang. Itu sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi, mengampuni, berbuat baik, dan memberkati kita. Hal yang kedua, menyadari bahwa tidak ada gunanya menyimpan rasa benci, dendam, dan sakit hati dalam diri. Tidak ada guna. Mungkin masing-masing saudara dan saya, kita refleksi.
Kalau kita tetap simpan itu rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati di dalam ketompung diri, kotong rasa ke mana? Coba ada yang bisa menjawab. Rasa enak kok atau rasa nyaman? Dendam, benci, sakit hati, itu rasa ke mana? Sone enak sone nyaman. Kalau orang yang memang dasarnya memang suka sifatnya iri, benci, dendam, dia rasa nyaman dengan itu. Karena dia berusaha untuk bagaimana itu orang, dia harus bikin sendiri. Tapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang mencintai kasih sayang, ya memang manusiawi kalau orang benci, artinya buat ketong sampai ketong sakit hati, jengkel, benci, marah, silakan, manusiawi. Kau Tuhan Yesus saja, lusu terlalu dia pembawa omong kasar juga, hai ular beludak, itu kan kasar. Dia juga marah, apalagi ketong manusia yang sama-sama berus. Silakan marah. Isi salah terhadap suami yang namanya mengasihi, marah, kasih tahu. Begitu juga sebaliknya. Tapi habis-habis. Jangan kotong simpan itu dendam sampai bertahun-tahun, sampai sumati justru ane mau ampuni. Atau kotong pun saudara, atau kotong pun anak, kotong pun adik. Atau ada jemaat juga yang membenci pendeta, ataupun juga pendeta, ataupun majelis. Saya yakin kotong semua rasa tidak nyaman kalau kotong menyimpan rasa benci, dendam, dan sakit hati. Karena menyimpan rasa benci, dendam, dan sakit hati dalam diri sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Merugikan itu apa? Kok ini ada benci, ini kan yang namanya benci, ini hati, jiwa, ini ada terganggu semua. Ya DP di lambung toh. Mulai sakit kiri kanan. Karena kotong juga hati son tenang, tidak ada damai. Orang yang selalu bikin aneh-aneh itu masalahnya di depu hati. Iya toh? Akan merugikan dirinya. Bisa juga karena dia terlalu benci dan tidak bisa membalas, akhirnya stroke terjadi. Karena emosi terus, hipertensi naik, lambung naik, gula darah naik. Apalagi kolesterol, ini sekarang ini penyakit aneh-aneh. Jadi lebih kotong pung hati ini kotong kasih bersih dengan jangan pernah menyimpan itu rasa benci, dendam, dan sakit hati. Karena kotong sendiri yang rugi. Orang ada ketawa-ketawa di sana, dia ada menikmati dia pun hidup. Nah kotong ada merana di sini, kok benci terus, nah dendam terus, sakit hati terus. Jadi menyimpan rasa benci dan seterusnya itu akan merugikan diri kita. Jauh lebih berguna melupakan kesalahan musuh yang membenci dan berlaku jahat pada kita daripada menyimpan rasa benci, dendam, dan sakit hati dalam diri. Mengasihi dan mengampuni, berbuat baik, berdoa memohon berkat bagi musuh, itu adalah kunci kita untuk bebas dari penjara beban sakit hati, benci, dan dendam yang bersarang dalam diri kita. Yang ketiga, kotong harus sadar bahwa kita tidak punya hak untuk menuntut balas atas setiap perbuatan sesama. Membalas kejahatan atau kesalahan sesama berarti merampas hak Allah dan tempat bagi murka Allah. Pembalasan adalah hak Allah.
Allah menuntut pembalasan dan beri tempat bagi murka Allah untuk berlaku. Roma 12 ayat yang ke-19. Dengan membalas kesalahan atau kejahatan sesama, kita telah jadi orang yang kalah terhadap kejahatan. Kebaikan kita telah dikalahkan oleh kejahatan. Nah, itu sama orang Sabo bilang podowai, helaosa. Lude itu orang sama sa. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Apa bedanya lu dan saya? Iya toh? Kalau koton sampai membalas seperti itu. Yang keempat, ingatkan diri bahwa setiap orang, termasuk diri kita, membutuhkan kasih, pengampunan, kebaikan, dan berkat Allah. Di hadapan Tuhan, saudara-saudara, semua manusia telah berdosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Soalnya ada yang sempurna. Itu sebabnya semua manusia butuh belas kasih, pengampunan, kebaikan, dan berkat yang datang dari pihak Allah. Panggilan bagi setiap orang Kristen adalah mengasihi, berbuat baik, berdoa, memohon berkat bagi semua orang, termasuk kepada musuh, orang yang membenci dan berlaku jahat kepada kita. Dan yang kelima, berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, mengasihi, mengampuni, berbuat baik, dan memohon doa berkat bagi musuh itu adalah amanat Kristus yang berat untuk dilakukan. Kita hanya sanggup melakukan amanat ini bila Roh Kudus menuntun kita. Doa memohon tuntunan Roh Kudus itu adalah kunci yang membuat saudara dan saya mungkin melakukan amanat Yesus. Karena itu saudara-saudara, mungkin saya mengajak kita menyanyi lagu dalam mengakhiri khotbah. Mungkin bisa diiringi lagu mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, 2 ayat. Kita akhiri khotbah ini dan kita menyanyi ini lagu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 2 kali. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Silakan. Kita semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita betul-betul berefleksi dengan ini lagu. Sehingga ketika kita pulang, benar-benar lagu ini terus berdengung di dalam ketompo hidup. Supaya kita bisa mengasihi dan mengampuni setiap orang. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih
lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.